saya ingin menyampaikan bahwa untuk bangsa Indonesia, Anies bukan orang terbaik, bukan orang terpinter. Tapi untuk dua calon lainnya kemungkinan itu ada. Oh gitu. Patut kalau beliau itu disebut sebagai presiden santri. Selain itu beliau juga memang pernah mondok di Pabelan. Mudah-mudahan dan kita harapkan Pak Anies jadi presiden dan dia bisa merubah semuanya, tatanan semuanya, dan dia seorang yang Islamik yang benar-benar berjuang untuk bangsa dan negara, dan dia track recordnya tidak ada yang negatif. Kalau orang pinter ngerti, teman saya Bambang itu nggak dipakai, saya nggak yakin jalannya lurus. Betul. Setuju sih. Tapi kalau yang sudah begini, yang ada yang bicara hatinya. Insya Allah. Gus, setuju saya. Ya. Kalau tidak karena bersih hatinya, nggak mungkin orang nggak mandi seperti ini diundang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kewarasan ini hari ini diserbu para yai. Ada Gus Am, Gus Wahid, dan Kiai Gozi. Dan ini kehormatan yang luar biasa sekali. Dan kita akan membincangkan situasi mutakhir para santri pesantren dalam kaitannya dengan pencapresan. Gus Am, Mas Anies dibilang sebagai presiden santri. Benar apa enggak? Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Wijayanto ini benar. Jadi Pak Anies ini selama kunjungannya di seluruh tanah air ini, yang paling banyak dikunjungi adalah pondok pesantren. Oh gitu, baik. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mencintai pesantren. Ketika Pak Anies mencintai pesantren, otomatis dia mencintai kiai, dia mencintai alumni, dia mencintai santri. Makanya patut kalau beliau itu disebut sebagai presiden santri. Selain itu beliau juga memang pernah mondok di Pabelan, di Jogja. Gitu. Mondok, pernah jadi santri juga gitu loh. Sehingga kalau kita berikan predikat presiden santri, saya rasa tepat. Tepat gitu. Kalau dulu kita punya presiden kiai, Gus Dur gitu ya. Sekarang kita punya presiden santri, Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, namanya presiden santri tentu berbeda dengan presiden yang lainnya. Mudah-mudahan beliau ini betul-betul bisa menjadi presiden yang memberikan kebangkitan kepada umat Islam. Umat Islam ya, sesuai kita tahu bahwa setiap 100 tahun akan terjadi perubahan dan kebangkitan, ya betul. Kebangkitan Islam atau kebangkitan dunia Islam. Mudah-mudahan di tahun 2004 ini Allah menakdirkan Pak Anies jadi presiden, terjadi perubahan. Perubahan dunia Islam, perubahan Islam di Indonesia. Gitu. Tapi sekarang banyak informasi beredar, pesantren juga sedang diserbu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mulai ada politik uang masuk di situ, ada framing. Wah, Anies ini sebenarnya nih orang-orang garis keras, intoleran, macam-macam kayak gitu. Sejauh mana itu? Jadi sebenarnya framing seperti ini terjadi pada Pak Anies, terjadi pada salah satu partai, diantaranya PKS. Jadi memang orang-orang yang punya potensi atau partai-partai yang punya potensi besar yang bisa membesarkan umat Islam, bisa mengembangkan spektrumnya semakin meluas. Ini sudah pasti oleh pihak tertentu itu terus akan diteror, akan terus diteror. Karena mereka sangat khawatir kalau Islam ini bangkit. Gitu. Jadi hal-hal seperti money politik, kemudian radikal seperti itu, ya itu memang sudah dihasilkan oleh mereka. Jadi kita harus yakin bahwa di agama Islam tidak pernah mengajarkan radikal, tidak pernah mengajarkan radikal. Jadi kita ingin damai, ingin sejuk, ingin
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk umat Islam, untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara. Gitu. Nah, yang jadi paling problem seperti ini saya rasa harus dimengerti bahwa ini pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya, siapapun dia. Ya, mudah-mudahan orang seperti ini nih diganjar oleh Allah nanti, biar Allah yang mengganjar itu, membalas atas perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, gitu ya. Nah, yang menarik ini Gus Wahid itu sekarang wakilnya juga santri kan, Caimin. Jadi jarang sekali itu pada pertemuan ya, presidennya santri, wakilnya juga santri. Apa pendapatnya Gus Wahid? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau memang Bapak Bambang Wijayanto katakan presiden itu santri, wakilnya juga santri, bahkan wakil calon presiden ini dzurriyyah dari Mbah Bisri ya, inisiator. Cuman memang tidak semuanya pendiri dan anaknya dan semua itu sama dengan tingkah laku orang tuanya. Kalau Pak Anies memang saya dengar dulu pernah nyantri di Pabelan ya, pondok. Di semua pondok itu ada garis besar, tulisan besar tuh. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di semua pondok ada mengingatkan tuh anak tatkala masuk dan diartikan oleh ustadznya, dan dia setiap masuk mau sholat melihat tulisan itu, berarti orang yang mau belajar itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Bang Anies ini selain gen, memang herediternya tuh orang-orang ibunya profesor, orang yang handal, dan memang dia smart. Dia bukan karena dia itu di gudaan atau di pondoknya itu, mungkin dia punya nilai lebih karena ya ada gen yang dia mungkin brainnya bagus, lembeknya bagus, mungkin di cerebral vascular yang ada di dalam semuanya itu sempurna, sehingga mungkin dia calon untuk mudah-mudahan, dan kita harapkan Pak Anies jadi presiden dan dia bisa merubah semuanya, tatanan semuanya, dan dia seorang yang Islamik yang benar-benar berjuang untuk bangsa dan negara, dan dia track recordnya tidak ada yang negatif. Kalau Caiminnya, wakilnya? Sebetulnya dia itu ponakan sama saya. Saiful juga ponakan. Cuman setiap ponakan kan beda-beda. Ada ponakannya Gus Am juga, Pak Leknya Muhaimin. Saya ini Pak Leknya juga. Tapi saya menganggap ya saya mungkin bisa look for something just better than Allah. Dia saya anggap kakak saya, ya Ghuzi juga senior kakak saya. Tapi kenapa mungkin saya bukan karena jarang ketemu aja, mungkin ya orang kan satu pabrik kan beda-beda. Gitu. Ada hasil toplesnya ada yang kecil, tinnya yang beda. Ya biasa lah itu. Yang penting saya harapkan we will to succeed for Anies be a president. Successfully for your family. His family. Saya ingin Pak Anies insya Allah akan jadi semuanya baik. Semuanya akan jadi bagus. Apalagi sekarang ditambah dengan Caimin, ya kita harus tidak bisa bicara masalahnya. Yang penting untuk kebersatuan, sudahlah yang tidak senang dikit-dikit dengan ini, kita tingkatkan untuk amin ini untuk bersatu. Kita melihat dari Islam yang global. Kita akan melihat bahwa Anies Muslim akan bangkit. Insya Allah jika di Indonesia di zona 62 ini bagus, insya Allah untuk Far East Asia dan Asia Tenggara akan meniru Indonesia. Bahkan orang boleh bilang Indonesia ini ada negara Antartika katanya di zona Khatul Istiwa ya. Jadi Indonesia sangat besar sekali, malah ada sahabat yang pernah datang ke Indonesia. Jadi gimana ya Pak Bambang Wijayanto? Saya terima kasih sekali diundang sini. Alhamdulillah saya bisa ketemu Nindo yang 3 kalinya setelah Refli Harun datang ke Nigeria. Terima kasih Pak Bambang. Saya bisa bicara saya untuk Anies awal. Artinya overall. Bang Anies. Terima kasih. Ya Ghuzi, sekarang setelah pendaftaran selesai, apa yang terjadi di pesantren-pesantren? Masih ada orang-orang yang mencoba mengganggu-ganggu atau sudah solid semua ya, Jai? Sebelum saya menyampaikan apa yang sampean tanyakan lebih dulu, saya ingin menyampaikan bahwa untuk bangsa Indonesia, Anies bukan orang terbaik, bukan orang terpinter, tapi untuk 2 calon lainnya kemungkinan itu ada. Oh gitu, baik. Anies dikatakan bersih dan sebagainya, itu tergantung kepada umat Islam. Mau berpartisipasi menasihati dia apa tidak? Baik. Sebab
setannya lebih banyak daripada manusianya. Kalau Anies mau mengambil sahabat saya, namanya Bambang Wijo, siapa gitu saya lupa namanya. Sebagai penasehatnya, sekurang-kurangnya didampingi oleh beliau. Pengalaman beliau di bidang yang Anies tidak tahu sama sekali akan sangat membantu. Ini Tapi harus didampingi. Harus didampingi. Sebab kalau Anies tidak didampingi orang-orang baik, maka yang akan mendampingi adalah setan-setan. Pesannya sangat kuat. Jadi baik dan tidaknya masa depan Indonesia tidak sangat tergantung kepada Anies, tetapi kepada semua umat Islam. Umat Islam. Ya, makanya watawasau bil haq, watawasau itu merupakan sebuah instruksi Allah. Katakanlah yang benar itu dengan penuh kesabaran. Baik. Itu tadi. Kalau orang pintar ngerti, teman saya Bambang itu enggak dipakai, saya enggak yakin jalannya lurus. Betul. Setuju sih. Kok enggak ada novel, Iya, juga. ada Pak Refli. Orang-orang yang sudah terbukti prinsipil dalam menegakkan Betul. Setuju sih. hukum, maka Terus Saya keluh nggak bisa bicara. Yang dibicarain kayaknya saya jadi susah. tapi saya bisa nambahkan ya beliau itu kan ahli falak. Udah. Dia bisa melihat. Kalau jadi itulah, benar-benar saya berharap bahwa semua umat Islam berkeinginan sama. Jangan hanya ketika sekarang mau menyelesaikan presiden kita punya keinginan perubahan. Tapi setelah terbentuk tidak peduli. Bagaimana akan lurus kalau tidak ada yang mengingatkan? Betul. Karena Anies juga seorang manusia. Kan malaikat. Muhaimin Iskandar juga seorang manusia. Levelnya beda. Al-insan makhluk khata'un. Terkadang manusia itu lupa. Salah. Maka harus didampingi. Dan yang dampingi tidak sembarang orang, yang memang sudah di rekodnya itu sudah dikatakan lulus dengan cum laude. Kalau enggak terus terang Pak, saya belum tahu yang lainnya. Tapi barangkali Pak Bambang bisa melihat siapa sing iso takjak. Maka kalau tadi saya bilang ada KPK swasta, salah satu tugasnya ngiring no presiden, memberi masukan kepada presiden. Advisor ya. Kalau enggak, yang lain tuh kejeliannya melihat persoalan ini kok laporannya dari lembaga keuangan dengan laporan di Menteri Keuangan kok ada selisihnya. Saya yakin presiden tidak sejeli itu melihatnya. Dia akan menyuruh orang lain. Nah kalau orang lainnya itu masih dibayar oleh negara, dia bisa dibayar oleh oligarki. Tapi kalau yang sudah begini, yang ada yang bicara hatinya. Insya Allah. Gus, setuju saya. Ya. Kalau tidak karena bersih hatinya, nggak mungkin orang nggak mandi seperti ini diundang ke sini. Undangnya maksa lagi gue. Undangnya maksa ini. Gus, hari Gus jangan. Tapi kita harus menyadari Gus, beliau mengundang ke sini. Harapannya supaya kita jadi orang yang baik seperti beliau. Amin. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa memberikan apa ya, mungkin masukan, arahan, mungkin apa namanya, himbauan kepada Pak Anies juga yang motivasi. Tapi sebenarnya juga. Gus apa sebenarnya tantangan kalau presidennya santri itu? Apa program strategis yang harus
betul-betul didorong untuk supaya santri bukan hanya jadi objek, kan santri harus menjadi subjek, dan dia harus dientaskan gitu kan, diwongke gitu. Nah itu apa kira-kira program strategis yang mesti dijalankan? Sebenarnya Pak, kalau bicara mengenai santri, tentu kita bicara mengenai kiai. Jadi kiai-kiai ini sebagian besar kiai-kiai sepuh ini adalah founding father kita. Nah, founding father kita itu sangat menjunjung tinggi kebangsaan, nasionalisme, kemudian juga sangat menjunjung tinggi mengenai agama. Gitu. Artinya ketika nanti Pak Anies ini jadi presiden, tentu program utamanya adalah bagaimana Pak Anies bisa mengembalikan perannya ulama, perannya kiai, perannya habaib, perannya para guru-guru semua ini, begitu, dari seluruh kalangan gitu, untuk sama-sama membangun mental bangsa ini yang sekarang ini sudah rusak, betul-betul rusak, sehingga kalau dibilang nih mental kita ini mental tempe sekarang nih. Ya karena seringnya bantuan-bantuan yang tidak jelas lah kira-kira gitu ya. Nah saya kepingin mudah-mudahan nanti apabila Pak Anies ditakdir menjadi presiden, mudah-mudahan beliau bisa memulai pekerjaan itu. Beliau harus mempunyai beberapa penasehat-penasehat dari kalangan ulama, dari kalangan intelektual, dari kalangan purnawirawan, dari kalangan akademisi, begitu, sehingga semua sisi akan bisa disolve, gitu, diselesaikan permasalahannya. Jadi jangan sampai hanya satu sisi kita menyelesaikan, gitu. Kita harap Pak Anies ini salah satu calon presiden yang kita harapkan betul bisa merubah semua utamanya sistem pendidikan ya, yang kaitan dengan pondok pesantren khususnya yang sekarang ini sudah diobrak-abrik gitu ya, dikembalikan lagi seperti pesantren tempo dulu. Jadi kalau yang modern ya monggo modern begitu, kalau yang salaf ya salaf. Jangan sampai yang salaf dirubah-rubah gitu kurikulumnya, yang modern juga merubah kurikulumnya tidak sesuai dengan basic misalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai keluar dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah ini gitu. Ada keinginan nggak, kalau saya baca di visi misinya itu salah satunya ingin memberikan satu ilmu lain yang penting untuk menghadapi masa depan selain apa tadi ilmu dasar itu, soal entrepreneurship. Sejauh mana itu relevan? Jadi memang santri-santri kita ini kebanyakan pondok pesantren yang jumlahnya terbanyak mungkin masih pondok pesantren yang katakanlah tradisional, gitu. Kalau dibandingkan dengan pondok pesantren modern mungkin jumlahnya lebih banyak yang tradisional, gitu. Nah, pondok pesantren tradisional ini sebetulnya secara keilmuan diberikan itu entrepreneur. Ilmu entrepreneur ada sedikit di situ. Hanya masalahnya hanya sekedar teori. Sedangkan kita butuh entrepreneur yang betul-betul aplikatif gitu. Artinya betul-betul santri itu belajar sekaligus menjadi entrepreneur, sekaligus dia juga bisa mendapatkan hasilnya, gitu loh. Artinya pondok itu betul-betul menjadi sentra bisnis. Sentra bisnis yang dilakukan oleh entrepreneurnya ya santri tadi, gitu. Karena kalau ekonomi di tingkat santri kuat, kesejahteraan kuat, tingkat kemurtatan juga bisa dikendalikan. Insya Allah itu. Karena jadi kemiskinan yang pertama, itu menjadi penyebab. Jadi kalau basicnya ekonomi ada di pondok, basicnya ekonomi ada di masjid, gitu ya. Insya Allah masyarakat akan berbondong-bondong ke pondok, pasti. Kemudian umat juga akan berbondong ke masjid. Betul. Artinya mereka ini bukan hanya mendapatkan produk atau mendapatkan sesuatu, tapi dia mendapatkan ilmu nantinya, gitu loh. Dari sang kiai atau dari sang habib atau saya dari yang lainnya. Jadi kita berharap entrepreneur ini jangan hanya sekedar teori, betul-betul diwujudkan dalam bentuk nyata, begitu. Karena saya yakin banyak pengusaha yang akan bantu. Karena coba bisa dibayangin Pak, katakanlah di tengah beras, santri itu ada 10.000. Kalau kita kelola ini benar 10.000 nih Pak, dengan betul-betul
istilahnya dengan entrepreneurship yang istilahnya apa ya, adil gitu ya, yang baik, adil dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk santri, luar biasa Pak. Adalah satu gagasan yang mungkin cocok untuk Gus Wahid pertanyaannya. Akan didorong sebuah pertukaran pelajar antara santri dengan dunia di luar. Bagus sekali. Baik di negara-negara Arab sendiri maupun di negara-negara Eropa itu. Sebetulnya kalau boleh saya aturkan ke Pak Bang Jonathan, ini sudah dari 1 dekade sudah dilakukan itu. Tapi mungkin zamannya jelas bukan zaman Pak Anies ya. Di Al-Azhar itu ada Profesor Baikuni Rashid Sattar, itu memang sering memberikan 1-2 dosen juga undar, Darul Ulum. Jadi lughatnya itu lughat Lughawi. Ada orang dari Inggris yang mualaf, Johnson Lennon, itu orang masih deretan dari Buckingham juga. Itu ke Pak Pacut Kiai Asep Saifuddin. Jadi dia belajar learning by doing, English, bahasa sehingga dia artinya sudah terbiasa. Dan orang dari Pacut itu dikirim ke di Inggris. Jadi ada pertukaran. Itu sudah lama sebenarnya. Di Al-Azhar Jakarta Jadi, sudah. Kalau tujuannya peningkatan ini Bagus sekali. Saya setuju kalau Pak Anies ini dia Menteri Pendidikan. Saya rasa orang lain tidak sama dengan Pak Anies, ada yang nilai lebih. Karena dulu itu masih dibatasi dan ada proteksi khusus. Takut kekhawatiran kalau Muslim itu timbul. Ya walan tantuanggal ya udulan nasroh, saya tidak bisa bicara lagi. Kalau kita Muslim kuat, orang ya bilang bagus, dibilang habis bikin bingung. Padahal dia saintis dipilih di Jerman, who's that? Ya semua orang sudah tahu lah. Siapa itu Pak? Beliau di aerospace. Nah kalau Pak Anies jadi presiden, insya Allah. Saya nggak takabur, nggak ngisi Gusti Allah, nggak mendoli Allah. Insya Allah. Khairum min artinya lebih baik dari, ya saya berarti harta juga bagus. Manusia kan bukan malaikat, ada sisi negatifnya. Habib bagus, ya manusia. Ya itu tadi disampaikan oleh al-insan wa halul khata' wa nisyan. Tapi we are looking for better than Allah. Beliau ahlinya. Kita mungkin nggak salah. Cocok sekali. Overall. Oke. Ya Gozi, apa tantangan lagi yang mesti diperhatikan supaya Presiden Santri ini bisa bermakna bagi rahmatan lil alamin yang harus diperhatikan? Tantangannya tidak menggunakan orang baik sebagai pendampingnya. Itu tantangannya. Satu. Yang kedua, idza busital amru ila ghairi ahlihi fadlan ihsan. Pendampingnya itu harus orang yang ahli benar. Bukan hanya baik tapi harus ahli. Karena sesuatu perkara tidak diserahkan, dipercayakan kepada ahlinya, tunggu kerusakan. Hancur. Contohnya menteri-menteri yang sekarang. Betul, fantastis bisa. Ada menteri balas jasa. Apa dia? Menteri balas jasa. Oh iya. Ada menteri yang asal manut saya. Canggih ya ini. Ada menteri yang memang dibuat boneka jadi menteri sebagai pion. Jadi ada 3 spek yang sekarang menjadi saya nggak sebut. Itu kalau tidak dilakukan, ini batang pohon seberapa kokohnya dia tidak akan berbuah rahmatan lil alamin kalau ternyata akarnya tidak kuat. Betul. Ya itu. Baik. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman. Soalnya saya malu di mobilnya itu di belakang itu ada Al-Quran, Gus. Oh iya. Malu saya melihat kita lagu-lagunya lain, lagunya Mahir Hussein. Wah, kalau beliau jalan mungkin yang lainnya dia begini. Iya. Selamat mencari dasar kalau ditiru diingatkan, mencari pencerahan. Kita ini cuma sampahnya aja. Itu luar biasa beliau, luar biasa. Itulah makanya tadi saya diberitahu kita akan saya terus terang melihat ini udah mau pulang. Kenapa? Loh,
Ini nanti kita itu ditanya ABC. Padahal yang nanya itu Asail lebih canggih. Hanya mancing saja. Lebih tahu daripada kita dijanjikan question tag. Iya benar juga. Oh enggak ahli. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya silaturahim ini kan nambah ilmu. Beliau kan ahli di bidangnya. Gitu loh. Beliau ahli di bidangnya. Jadi Kiai Gosy ahli di bidangnya. Tapi dia bawa Quran, Gus. Quran di mobil kita nggak ada Quran. Kalau saya beranggapan begini, Gus. Jadi beliau di bidangnya sudah multi. Tapi masih belum mantap kalau pendapatnya itu belum diujikan kepada orang-orang yang. Nah, begitu pendapat saya, ada kesamaannya, dia lalu mantap. Kalau gitu pertanyaan terakhirnya, Gusal, Gak nyangka. apa yang harus dilakukan santri dalam menghadapi pemilihan pimpinan ke depan ini? Apa yang mesti dipegang oleh santri supaya jangan salah memilih? Karena kalau salah memilih, wah ini mantap diri salah besar kita ini. Iya, potensi betul. Jadi ya sekali lagi sebentar lagi tanggal 14 Februari kurang lebih 100 hari lagi ya. Kita nanti akan melakukan pencoblosan ya di masing-masing TPS. Tentu kita harus menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara. Datang ke TPS ya, untuk datang ke TPS dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, begitu, dengan niat yang tulus ikhlas untuk ibadah, untuk jihad politik. Mudah-mudahan dengan niat ibadah, dengan niat jihad politik, insya Allah akan membimbing, akan melindungi, akan selalu memberikan solusi kepada kita, menghadirkan solusi kepada kita, bagaimana kita akan menentukan pilihan ke depan ini. Saya menghimbau kepada seluruh santri yang sekarang ini masih mondok di berbagai pesantren di tanah air ini, kemudian juga kepada para alumni juga, kepada para kiai, tentu kita harus bisa memilih mana calon presiden kita ini yang sesuai dengan hati kita. Satu, sesuai dengan harapan kita, gitu, sesuai dengan keinginan kita, dan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah, gitu. Ya Allah mensyaratkan kepada pemimpin itu harus amanah, harus sedik, harus fatona, harus tablek, dan seterusnya. Jadi saya menghimbau, datanglah ke TPS dengan hati yang tulus ikhlas, dengan pikiran yang bersih, cobloslah pertama sesuai dengan niat kita untuk ibadah dan untuk jihad politik atau jihad siasah, agar negara ini ada perubahan, ada perbaikan. Yang kedua tentu sesuai dengan harapan. Yang ketiga sesuai dengan keinginan, dan insya Allah pasti Allah akan memberikan pilihan yang terbaik. Nah, saya menghimbau kepada seluruh santri, kepada seluruh alumni, kepada warga Nahdliyin, khususnya kepada warga Muhammadiyah dan warga-warga ormas Islam lainnya, seluruh rakyat Indonesia harus cerdas memilih, harus pintar memilih, dan harus bisa memilih yang sesuai dengan hati kita, bukan karena uang, bukan juga karena iming-iming, bukan juga karena ditekan, begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua, para santri, para alumni, para kiai, warga Nahdliyin, warga Muhammadiyah semua, insya Allah kalau kita sama-sama memilih salah satu capres yang insya Allah ini capres yang terbaik di antara yang ada, begitu ya, tidak ada pilihan lain bagi kita semua. Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai
calon presidennya dan Bapak Muhyiddin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Mudah-mudahan atas rahmat kasih sayang Allah dan ridhonya Allah, mudah-mudahan Pak Anies dan Pak Muhyiddin ini ditakdir Allah menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-8. Baik, amin. Saya rasa itu himbauan dari saya. Nanti mungkin terakhir kakak saya Kiai Gozi bisa mendoakan untuk kita semua. Amin, amin. Mudah-mudahan di sore hari ini Allah turunkan malaikatnya. Amin, amin. Allahumma amin. Rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua untuk Indonesia ke depan. Amin. Teman-teman, Ya. kita akan ditutup oleh doa dan kali inilah di podcast ini doa dikumandangkan. Berarti memang malaikat sedang didatangkan Amin, amin. untuk memilih Ya, calon Rabbana presidennya ya, akan kita pilih. Gus Yai Khozi silakan. Ya. Sebelum saya berdoa, boleh tidak saya memberi komentar? Boleh. Komentar saya hanya kepada santri-santri supaya lebih mendalami ilmu tasawuf. Karena ilmu itu yang mampu menolak haram dan Halo. membedakan antara haram dan halal. Kalau mengalami sulit mendalami bagaimana barang yang haram, barang yang halal ini bisa, supaya belajar kepada alumni KPK. Betul. Itu cobaannya bukan main itu. Iya. Santri-santri paling matanya aja yang digoda orang lewat. Kalau ini harta, tahta, wanita telah diujikan kepada beliau. Ya, ini yang harus dipelajari oleh santri. Karena ini tidak terdapat di dalam kitab. Yang ada globalnya saja. Harta, tahta, wanita itu menjadi. Tapi bagaimana mereka mencoba? Bagaimana mereka berusaha agar ketua KPK itu kejeblos? Ini yang paling perlu. Doa itu nomor 2. Karena kalau nanti teori-teori kejahatan yang dilakukan oleh mereka ini tidak ditransfer oleh ketua KPK kepada masyarakat, kepada santri, mereka tidak tahu. Orang berbuat kejahatan kadang-kadang karena tidak tahu. Baik. Oleh karena itu saya berharap santri-santri mulai sekarang undanglah mantan ketua KPK pondok-pondok, kiai mohon agar memberitahukan iki lho setan iki sedang itu. Saya rasa itu yang penting. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan walaupun disampaikan secara sarasian seperti ini bermanfaat. Amin. Untuk kita semuanya. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Allahumma amin. Tegak menegakkan kebenaran. Amin. Mudah-mudahan tidak menolak apabila Pak Anies mengharapkan bantuannya. Insyaallah. Ini penting sekali. Betul. Amin. Liridho ilah wa li syafaati Rasulillah wa li ijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena ampun ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal hayyi
wa tukhrijul mayyita minal hayy bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Amin ya Allah. Sallimna ya Allah, sallimna minal fitan. Sallimna dinana wa sallimna akhwana wa sallimna dunyana wa sallimna ya Allah baldatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi sampai channel selanjutnya. Tetap jaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.